Ya, teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai udah dimulai dari Al-Fatihah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ar-ra'aital ladzi yanha abdan idza shalla ar-ra'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara
kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa hudan wa rahmah Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan tilawah ya, simpaannya ya, yaitu adalah surat Asy-Syu'ara ya, Syura. Ayat 105, sekarang 106 ya. Silakan mikrofonnya dimatikan semua ya. Ini diawali Ustaz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum akhuhum nuhun la tattaqun innakum rasulun amin. Silahkan Mas Isma. Mas Akbar minta itu ya. Akbar dulu ya. Akbar karena minta sesi yang ini ya. Mas Akbar dulu. Ya, silakan Mas Akbar. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Sakit. Oke, ini kurang jelas ya. Terus Mas Mungkin kendala yang sini. Silakan Mas Saska. Fattaqullaha wa ati'un qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Oke, Mas Yusma. Mas Yusma. Pola ya. Dinyalain Yus speakernya. Kala wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Terus Mas Alvan ada? Tidak ada ya. Mbak Muhana? Wa ma'anal
bidaridil mu'minin in anha illa nazirum mubin. Terus, Mas Arka. Ada kasus 116. Qalu la ilam itu. Qalu la ilam tandayanu lata kunana minal Marjumin. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Mas Nabil. Haftah. Baini wa bainahum fathan wa fatahau wa najini wa man rabbi inna qaumi kadzabun. Mas. Wa mamma iya wa najjini wa mamma iya minal mu'minin. Diulangi. Wa najjini. Berapa tuh, 118. Lah ya betul. Tadi kamu malah yang di atasnya, Robbi itu. Ya. Wanat jini diulangi. Wanat jini waman ma'iya minal mu'minin. Fa'ahjainahu Wa anjainahu wa man ya. Terus Mas Rafi'ah. Summa agrikna abradna bakin inna fi dzalika alayatan wa ayah. Masih 121 kan? Iya, betul. Tadi kamu salah. La ayah itu berhenti. Oh. Inna fi dzalika ayat. Mu'minin. Terus Mbak Nadine. Mbak Nadine. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Katabat ahdu yang mursalin. Terus Mas Wais, Mas Sabim dulu. Ya udah nggak apa. Berapa? Ini juga cuma tak kasih 124. Tuh, bener kok. 120. Ida qala lahum huwa hudu alla tatakun inni lakum rasulun
Rasulul amin. Rasulun amin. Rasulul amin. Mbak Zahwa nggih. Wattaqullaha wa atbi'uni wa ma as'alukum alaihim min ajri Min ajr. Min ajr. Inna ajri ya lillah Illa. illa Allah Rabbi alamin. Alamin. Terus Mas Wais. Mas Wais. Ayat Nuna Atabnuna. atau Nuna Likuliri Ayato Takbatuna Ka'basun. Tut Wataksidu Watattakhidu. Watatahiduna Maha Maso. Asoni La'allakum takludun. Mbak Lala. Wa idza Ayat berapa tuh? 130. Wa idza batastum. Jabarin Watakulan Wasalun Wattaqullaha. Ya. Fattaqullaha. Wakullah wa adin Wa atiun. Hatiun Sadaqallah. Us Firman dulu. Silakan Us Firman. wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin. Sadaqallahul azim. Ya. Silahkan Al-Qur'annya teman-teman dirapikan, terus buku Al-Qur'an hadis ya sama bahasa Arabnya disiapkan dulu. Waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz Firman. Ya, terima kasih Sasaki. Tadi tahfidnya sudah ya tadi ya? Oke, sampun. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi Us Firman 7:30 itu sudah standby kok. Saya ngeklik di rapat kok hanya ada 2 orang ya Pak ya? Pak. Ada 2 orang. Ya? Oh. Tadi Nah, langsung ketika di bel sama jenengan salah masuk. Oh, okay. Itu apa ya Pak? Padahal sama ya ininya. Jadwalnya sama. Nah, tak. Nah, jadi Salah pencet link. Enggak. Pas di kelas 6. Ya mungkin ini ya. Ya nanti coba tak inikan lagi. Pelajari lagi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Oke, semuanya sehat ya? Ya. Oke. Ini absen berapa sampai berapa ini? 15 sampai 15 sampai 28. Ada tambahan. 13 orang. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi ya. Kalau teman-teman di rumah, Ustadz Firman ini juga lagi posisi berada di Purbalingga ini ya. Nah, jadi kita meskipun jaraknya jauh tetap kita bisa bertatap muka dan kita bisa melakukan rutinitas kita yaitu kegiatan belajar mengajar. Meskipun kita tidak bisa di sekolah bertatap muka langsung, akan tetapi tidak menyurut semangat kita untuk senantiasa mencari ilmu. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang fiil ya.
Ini kita bahasa Arab dulu sebelum kita ke Al-Quran hadis ya teman-teman ya. Kita kemarin sudah belajar fi'il. Teman-teman sudah hafal belum fi'ilnya? Kita ingat lagi ya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Oke ya. Lagunya masih ingat lagunya? Apa lagunya? Yang tubuh artinya menulis. Yaqra'u artinya membaca. Yadhabu artinya pergi. Yarji'u artinya kembali. Ruju artinya keluar. Yadhulu artinya masuk. Yal'abu artinya bermain. Yanamu artinya tidur. Ya, kita ulangi lagi. Yaktubu artinya menulis. Yaqra'u artinya membaca. Yadhabu artinya pergi. Yarji'u artinya kembali. Ruju artinya keluar. Yadhulu artinya masuk. Yal'abu artinya bermain. Yanamu artinya tidur. Nah, intinya kita pokoknya patokan untuk fi'il, kata kerjanya itu kita patokannya adalah ini ya. Patokannya adalah ini. Nah, kita akan ulas sebentar ya materi kita yang kemarin tentang ya fi'ilnya kata kerja. Oke, suaranya Firman dari situ jelas apa tidak teman-teman? Jelas ya. Jelas Pak. Baik, kita ulas sebentar tentang fi'il ya, tentang kata kerja. Biar teman-teman ingat lagi. Fi'il atau kata kerja ya. Kemudian mudhari. Mudhari itu artinya sedang atau akan dikerjakan. Ya. Ini mudhari. Contohnya saya sedang atau akan membaca. I'm reading a book. Saya sedang akan membaca buku. Ini kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, lanjutnya. Ini sudah kemarin kita bahas ya. Ya, Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an, ya. Terus Muhammad yadhabu ilal madrasah. Muhammad akan pergi ke sekolah. Jadi fi'il mudhari itu bisa diartikan sedang atau bisa diartikan akan dikerjakan. Atau sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kemudian Muhammadun yarji'u minal masjid. Muhammad sedang atau akan pulang dari masjid. Itu. Muhammad yakhruju minal maktabati. Muhammad keluar dari perpustakaan. Nah, ini kita ulas sebentar ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ya, perhatikan nih. Ini kan Muhammad. Muhammad itu jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan, teman-teman? Halo, cek. Laki-laki. Kelaminnya laki-laki ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau Muhammad ini kan orang ketiga ya. Huwa, pakainya huwa, dia ya, atau he kalau bahasa Inggrisnya. Ini Muhammad kan laki-laki, berarti di sini pakainya itu pakai iya. Ustadz kasih tanda ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kemarin sudah Ustadz ulangi ya. Nah, ini pakainya iya. Ya, pakainya iya. Pakainya iya. Ini untuk laki-laki. Pakainya iya. Sampai di sini paham ya? Kalau laki-laki pakainya iya ya. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya. Nah, sekarang adalah kalau perempuan. Nah, kalau perempuan, nih Fatimah. Fatimah kan perempuan. Perempuan berarti bukan pakai ya, tapi pakainya ta ya. Nih, pakainya ta. Bukan ya dahulu, ya, tapi ta dahulu. Nah, ini berarti hiya, pakainya hiya. Hiya itu dia perempuan, pakainya ta. Nanti kita akan lebih spesifik untuk membincangkan atau mengkaji tentang huwa, hiya, dan lain sebagainya. Nah, ya, ini kalau perempuan, dia perempuan itu berarti pakainya ta ya. Seperti itu. Kalau dia laki-laki pakainya ya, kalau perempuan pakainya ta. Ya. Dia Fatimah masuk ke pasar. Nah, terus kita lanjutkan lagi ya.
Fatimah ta, nah, kan pakai ta lagi ya. Fatimah tal'abu fil alabi. Fatimah sedang bermain di lapangan. Nah, lagi. Fatimah tanamu fil hujroti. Fatimah tanamu. Ya, kalau Muhammad berarti sini ya namu. Tapi kalau perempuan Fatimah pakainya tanamu. Fatimah tidur di dalam kamar. Gitu ya. Nah, kita lagi. Nah, oke. Lanjutkan lagi ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Muhammad yadkhulu ilal ma'mali. Muhammad pakainya ya. Kalau Fatimah pakainya ta. Nah, kalau di sini Muhammad berarti yakhruju. Kalau di sini Fatimah berarti tadkhulu. Ya, seperti itu. Ibrahim laki-laki berarti pakainya ya. Yarji'u. Ibrahim sedang ataupun Ibrahim pulang dari kantor. Nah, Nabil ya namu fil fasli. Nabil sedang tidur di kelas. Misalkan gitu. Itu ya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa memahami kalau laki-laki pakainya ya, ya. Kalau perempuan pakainya ta. Paham ya? Oke. Kok suaranya kalian nggak masuk? Halo, suara Usman jelas ya? Ayo. Oh ya, oke. Baik, selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini kemarin kita sudah mengartikan ini ya. Nah, coba kita lanjut. Nah, ini teman-teman, perhatikan. Huwa itu adalah kata ganti. Ya, dia laki-laki. Ya, huwa. Misalkan di sana ada Yusma, berarti ya dia pakainya Yusma, kata gantinya kan dia. Nah, berarti kan dia laki-laki. Berarti pakainya huwa. Nah, ya, huwa khusus untuk dia kata ganti laki-laki. Ya. Terus kalau huwa pakainya ya. Yadhabu. Dia laki-laki sedang pergi. Ini ya, pakainya ya. Saat akan nah, garis. Nih, pakainya ya ini ya. Ini pakainya ya. Nah, yadhabu. Terus lagi. Sekarang kebalikannya huwa, dia laki-laki. Berarti hiya. Nah, ini kata ganti dia perempuan ya, kata ganti dia untuk perempuan itu pakainya hiya. Misalkan adalah Mbak Zahwa misalkan di sana. Berarti kan kita manggilnya dia. Nah, dia perempuan berarti pakainya hiya, bukan huwa ya. Itu. Zahwa berarti hiya. Yusma berarti pakainya huwa. Dia laki-laki. Nah, ya, dia perempuan. Nah, kalau huwa di sini pakainya yadhabu, kalau ke fiilnya itu pakainya ya yadhabu. Tapi kalau perempuan seperti yang Mus Firman jelaskan di awal, kalau dia itu sini pakainya ta. Ya, gitu ya, pakainya ta. Dan itu enggak boleh terbalik, ya. Kalau misalkan hiya yadhabu, berarti dianya dilakukan laki-laki apa perempuan gitu ya. Nah, jadi harus dijelaskan di fiilnya. Kalau hiya dia perempuan itu di sini berarti fiilnya pakainya ta. Hiya tadhabu. Kalau laki-laki huwa yadhabu pakainya ya. Gitu ya. Terus ini pemakaian huwa sama hiya. Ini sudah paham ya? Pemakaian huwa dan hiya paham ya teman-teman ya? Huwa dia laki-laki pakainya ya yadhabu. Kemudian hiya atau dia perempuan pakainya tadhabu. Ya. Berarti kalau Zahwa pergi ke masjid. Berarti Zahwa tadhabu ilal masjidi. Zahwa tadhabu. Dia pergi ke masjid. Enggak boleh Zahwa yadhabu ilal masjid, itu enggak boleh. Harus pakainya ta. Seperti itu. Pemakaian huwa dan hiya sudah paham teman-teman? Ya. Sudah paham ya? Kalau huwa pakainya ya, hiya pakainya ta. Oke, kalau dua ini sudah paham, huwa, hiya, huwa kata ganti laki-laki, hiya kata ganti perempuan, dia perempuan. Sekarang kita tambahin. Nah, ana. Ana itu saya. Kalau orang Jakarta kan biasanya aneh gitu ya. Kalau orang Jakarta, kalau kamu biasanya manggilnya ente gitu ya, ente. Nah, itu sebenarnya dari bahasa Arab, teman-teman, yaitu anta. Anta itu artinya kamu, ya.
Terus ana itu saya. Ana. Ente mau kemana? Itu berarti anta mau kemana? Ane mau pergi ke Al-Khair. Saya mau ke Al-Khair itu ya. Ana. Nah, kalau ana ya saya pergi ke masjid. Itu juga beda. Pakainya alif di sini. Adhabu. Nah, ya. Ana adhabu. Saya sedang pergi. Saya sedang pergi ke masjid. Ana adhabu ilal masjidi. Ini alif ya, sama ini alif. Ana adhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Nah, ini pakainya alif. Silakan teman-teman kalau ada buku di situ silakan boleh ditulis atau di screenshot kalau misalkan HP-nya spot untuk screenshot silakan. Ya. Tapi saya selesaikan dulu nih ya. Ini ana. Terus nahnu. Nah, kita belajar apa namanya? Tuh 2 3 4 dulu ya. Nahnu. Nahnu itu kan nun. Nah, di sini juga pakainya na. Nahnu itu kita. Kita atau kami. Kami pergi ke masjid. Nahnu nadhabu ilal masjidi. Kami pergi ke masjid. Enggak boleh teman-teman misalkan di sini pakainya nahnu, kita atau kami, terus fiilnya pakainya ya. Nah, itu enggak boleh. Ya, karena ya itu untuk siapa? Untuk huwa. Kalau ta untuk hiya. Kalau alif ya hamzah untuk ana saya, kemudian nahnu itu untuk kita, kata ganti kita. Ya. We are gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu we are. Kalau ini I'm gitu ya. Dia itu berarti she bahasa Inggris. Kalau dia laki-laki berarti he. Nah, gitu ya. Nah, nih. Jadi kalau huwa pakainya yadhabu, di sini jadinya ya. Hiya pakainya ta, tadhabu. Kemudian ana pakainya alif di sini ya, adhabu. Kemudian nahnu atau kami pakainya na. Ya, gitu ya. Bentar. Sampai di sini teman-teman bisa memahami untuk kata ganti, penggunaan kata ganti. Halo, bisa dipahami teman-teman untuk penggunaan kata ganti? Bisa. Halo? Ubah ya. Ya, oke, bentar. Bisa. Oke. Jangan diganti dulu. Iya, jadi pemakaian apa namanya? Huwa. Oke, bentar. Halo. Us, kedengeran nggak Us? Ya, Kedengeran. ada kedengaran. Oke. Sampai di sini paham teman-teman tentang penggunaan tadi itu? Huwa itu dia laki-laki, pakainya yadhabu. Jangan diganti. Kemudian dia perempuan, pakainya jadinya tadhabu, pakai ta. Kemudian ana saya, ana alif ya, berarti pakainya adhabu, saya pergi. Kemudian nahnu pakainya nun, nahnu jadinya nadhabu, kita sedang pergi. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, ana saya, nahnu kita atau kami. Paham ya teman-teman ya? 4 domir ini aja, 4 kata ganti. Paham ya? Halo? Ada yang belum paham? Kalau belum paham bilang, Ustaz aku belum paham, nanti saya ulangi bentar. Terus tadi jangan diganti dulu, semua tak catat. Oh, mau ditulis? Ya. Oke, bentar. Oke, bentar. Silakan. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah. Huwa itu pakainya iya, yadhabu. Hiya itu pakainya tadhabu. Nah, terus ana saya itu artinya adhabu. Kemudian nahnu atau kami atau kita pakainya nadhabu, nun. Nah, ini yang membedakan itu ini aja. Nun, alif, ta, dan ya. Gitu ya. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, ana saya, nahnu kita. Tuh, misalkan Anak kita. Ana itu saya ini. Ane. Ana saya. Nah, belum lagi sebenarnya domir itu ada banyak ya teman-teman ya. Huwa, ada dia laki-laki, huma, dia perempuan, dia dua perempuan. Dua perempuan itu pakainya huma. Iya, dia perempuan. Huwa, huma, hum itu mereka. Nah, ini nanti kalau hum itu tambah wawu sama nun lagi ya habuna gitu ya.
Tapi nanti terlalu banyak. Jadi Ustadz memfokuskan 1, 2, 3, 4 ini dulu aja. Nah, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu ada banyak berarti ya. Nah, Ustadz untuk kelas 6 Ustadz fokuskan 4 ini dulu aja. Ya, pakai domir. Domir artinya kata ganti. Ya, kata ganti. Huwa pakai jadinya yadhabu. Dia jadinya tadhabu. Ana adhabu, nahnu nadhabu. Jadi kalau kamu nanti di Arab misalkan ya, kalau kamu bilang sama orang Arab, saya akan pergi ke pasar. Ana yadhabu ila suq. Nah, orang Arab nanti bingung karena apa? Kok domirnya ana, ya kata gantinya saya, ana, kok di sini pakainya ya. Ya itu kan berarti untuk orang ketiga itu ya. Nah, itu orang Arab nanti akan bingung. Kalau ana ya berarti pakainya adhabu. Saya ingin pergi ke pasar. Ana adhabu ila suqi. Saya ingin pergi ke pasar. Ini besok kalau kalian haji itu kan kalau mau ketemu sama supir taksi sana atau kemana itu kan bisa. Ila aina tadhab, kemana kamu akan pergi? Ana adhabu ilal Makkah. Saya ingin pergi ke Mekah. Kayaknya A. Gitu ya. Sudah teman-teman, ini sudah dipahami nih? Sudah ditulis? Sudah. Ya, kita lanjutkan. Kita akan coba praktekkan ya. Pemakaian huwa, ya, ana, dan nahnu. Nah, coba teman-teman boleh buka halaman. Nih, buka halaman besar. Silakan teman-teman dibuka. Buka halaman 7. Itu ada domir itu ya. Halaman 7. Nah, itu nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya, halaman 7. Nah, kita coba buka habis itu yang 8. Nah, kerjakan seperti contoh. Nah, contohnya kayak ini ya, contoh. Misal, Ahmad yaqra'ul Quran. Ahmad membaca Al-Quran. Ahmad kan berarti orang ketiga ya, dia. Pakainya kan huwa. Berarti huwa Ahmad yaqra'ul Quran. Halaman 8. Halaman 8. Nah, terus yang Fatimah kan tadi pakainya tak ya. Hiya kan dia perempuan, berarti pakainya tak. Berarti takra'u, bukan yakra'u, tapi jadinya takra'ul Quran. Fatimah, dia atau hiya itu membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, kemudian ana. Nih, ana kan tadi pakainya a ya, adhabu. Berarti di sini pakainya akra'u. Ana akra'ul Quran. Saya membaca Al-Quran. Bisa dipahami? Gampang ya? Mudah ya? Nih, Ahmad yaqra'u karena hiya huwa dia laki-laki ya. Fatimah ya. Maksudnya orang ketiga itu apa tuh, Us? Orang ketiga itu kata ganti ketiga itu dia, huwa dia. Dia berarti kan orang tiga sana ya, dia. Kalau ana kan pertama, anta berarti 2. Ya. Terus dia berarti kan orang ketiga. Ya enggak? Ana saya berarti orang pertama. Kamu, anta, ente orang kedua. Terus dia berarti kan orang yang ketiga. Nah, dianya dia laki-laki apa dia perempuan? Kalau dia laki-laki berarti huwa, pakainya huwa. Kalau dia perempuan berarti hiya. Nah, itu. Paham ya? Yaqra'u. Pokoknya penggunaan huwa itu yaqra'u. Penggunaan hiya. Kalau di sini Ahmad berarti pakainya ya. Kalau di sini Fatimah perempuan berarti pakainya ta. Kalau ana saya pakainya a, aqra'u. Paham ya teman-teman ya? Gampang kok ini ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan. Nih, nomor 1 bawahnya. Nomor 1 bawahnya ya. Ana adhabu ilal madrasati. Ada yang bisa mengartikan? Ana adhabu ilal madrasati. Nomor 1. Yuk, cepet-cepetan. Ada yang bisa mengartikan? Ana adhabu ilal madrasati. Aku. Saya pergi ke sekolah. Pinter.
Saya pergi ke sekolah. Nah, sekarang kata ana ini kita ganti anta. Anta itu berarti pakainya ta. Oke, kita akan tunjukkan ya. Yang anta ini ya, anta. Anta berarti pakainya ta. Nah, yuk kita tulis. Kita tulis ya. Oke, kita tulis. Nah, anta berarti tadhabu. Tadhabu. Sama. Kita ganti ininya pakai Times New Roman, Times Arabic. Nah, pakai tradisional. Nah, tadhabu. Tuh, salah. Tadhabu. Nah, tadhabu. Anta jadinya tadhabu. Berarti kalau di situ nomor 1 yang bawah anta. Anta itu artinya kamu ya. Kamu laki-laki. Anta tadhabu ilal madrasati. Sudah ditulis? Yang nomor 1. Yang bawah. Anta tadhabu ilal madrasati. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua. Bawahnya anta itu apa tulisannya? Halo? Yang bawahnya anta itu apa itu tulisannya? Sodiki. Sodiki itu artinya adalah temanku laki-laki. Sodikun itu artinya teman. Teman laki-laki. Kalau teman perempuan itu ada tunnya. Sodikotun. Ya, kalau sodiki berarti temanku tapi dia kelaminnya laki-laki. Nah, berarti kalau dia berarti pakainya huwa. Dia laki-laki. Nah, kalau dia laki-laki berarti di sini pakainya apa? Tadhabu, yadhabu, adhabu atau nadhabu? Pakainya? Yadhabu. Yadhabu, pinter karena dia laki-laki. Nah, di sini pakainya yadhabu. Nah, ya. Di sini pakainya yadhabu. Nah, pakainya yadhabu. Karena sodiki temanku laki-laki berarti kan dia. Kata gantinya kan dia. Berarti huwa yadhabu. Sodiki yadhabu ilal madrasati. Temanku pergi ke sekolah. Gitu loh. Tuh, paham ya? Nah, kan sodiki kan teman kan berarti orang yang ketiga. Dia, kata ganti pakainya dia. Oke. Sudah? Sekarang kita nomor 2. Nomor 2. Awas, Ngaisyatu. Ngaisyatu berarti kan dia ya, dia perempuan. Ngaisyatu tajlisu alal kursiyi. Ngaisyatu tajlisu alal kursiyi. Nah, itu kan berarti perempuan. Tajlisu artinya duduk. Tajlisu artinya duduk ya. Tajlisu artinya duduk. Alal kursiyi, duduk di atas apa? Alal kursiyi berarti duduk di atas apa? Nah, duduk di atas kursi. Oke. Nah, ini kan Aisyah. Aisyah itu berarti kan dia. Ya, dia perempuan. Ya toh, berarti kan kalau dia perempuan berarti pakainya ta ya ini ya, tajlisu. Nah, sekarang dia perempuan Aisyah ya, itu diganti huwa. Berarti di sini tajlisu apa yajlisu atau ajlisu atau najlisu? Huwa, dia laki-laki. Pakainya apa di sini? Tajlisu, yajlisu atau ajlisu? Pakainya yajlisu, pinter. Kalau huwa pakainya iya ya. Oke, kita tulis ya. Nih, huwa berarti pakainya di sini yajlisu. Oke. Pakainya yajlisu. Kita tulis. Yajlisu. Yajlisu. Nah, seperti ini teman-teman. Yajlisu. Nah, huwa yajlisu.
Nah, dia sedang duduk di atas kursi. Nah, sekarang kalau bawahnya lagi teman-teman, ana. Kalau ana berarti sini pakainya apa sini? Kalau ana berarti apa pakainya? Ana? Yarji. Ana berarti? Ada yang bisa? Kalau ana berarti pakainya tadi loh yang dicontoh di awal itu loh. Nah, ini loh. Nah, ini ana. Nah, kalau huwa itu pakainya ya. Fatimah tadi ya. Nah, sekarang kalau ana jadinya adhabu. Kalau yajlisu jadinya ana ajlisu. Pintar. Nah, kalau ana berarti jadinya ajlisu. Nah, ajlisu seperti ini ya. Nah, ana jadinya ajlisu. Ana jadinya ajlisu. Nah, itu ya. Ana ajlisu. Saya sedang duduk di atas kursi. Ana ajlisu. Saya sedang duduk di atas kursi. Nah, paham ya teman-teman ya? Sudah mulai paham ya? Sudah? Nah, kita lanjut satu lagi. Oh, mana ini? Khadijah. Khadijah berarti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berarti dia perempuan. Pakainya hiya. Kalau hiya berarti sini pakainya apa? Jadinya apa? Yajlisu, tajlisu, najlisu, tajlisu ya. Ini kan sama ini. Maaf. Yang sebelumnya ya. Nah, jadinya tajlisu. Oke, jadinya tajlisu. Nah, sama kayak mana ya tadi ya? Ini ya teman-teman ya. Nah, ini hiya jadinya pakainya tajlisu. Kita tulis dulu. Ya, kita tulis dulu. Yajlisu. Oke. Jadinya sini tak. Isu. Sudah ditulis? Sudah ya? Nah, Khadijah jadinya tajlisu. Iya kan dia perempuan. Oke, kita lanjutkan. Terus angka selanjutnya. Yang di bawah Khadijah itu kan ada Ali. Ali itu laki-laki apa perempuan? Dia laki-laki apa dia perempuan? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Berarti kalau dia laki-laki pakainya huwa. Huwa berarti? Yarji'u. Maaf teman-teman. Itu kan nomor 3 kan yusolli ya. Coba perhatikan, lihat. Nomor 3 ya. Bentar. Nah, nomor 3. Mikrofon Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini. Coba teman-teman lihat ya. Ini bukan yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Kan anta tusolli subha fil masjidi. Nomor 3 ya. Anta tusolli subha fil masjidi. Berarti kamu sholat subuh di dalam masjid. Berarti yang bawahnya kan Khadijah. Khadijah berarti tusolli, bukan tajlisu ya. Salah. Kalau anak tadi ajlisu. Tusolli. Nah, tusolli. Mikrofonnya Mana soal? Ya, ini tusolli. Nah, ini ya. Yang nomor 3 berarti tusolli. Tusolli. Nah, ini tusolli. Kalau ada fathah di bawah tasdid ya, berarti dia dibacanya kasroh. Nah, ini ya.
Ini tusolli. Ya, kalau ada fathah di bawah tasdid, berarti dibacanya kasroh. Tusolli. Khadijah itu tusolli. Nomor 3 ya teman-teman ya. Nah di bawahnya Khadijah itu ada ngali. Ngali itu berarti Ali ya. Ali itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ali itu laki-laki ya. Nah kita Ali. Ali berarti apa? Pakainya apa? Huwa. Huwa berarti dia laki-laki. Nah, berarti apa? Usolli, yusolli apa tusolli? Yusolli. Yusolli, pintar. Nah, pakainya yusolli. Ini yusolli. Nah, kita ganti. Yusolli. Yusolli. Nah. Yusolli. Nah, yusolli. Oke, nomor 3 sudah kejawab. Ali yusolli subha fil masjidi. Ali sholat subuh di dalam masjid. Nah, sekarang yang nomor 4. Umar yatawaddau fi makanil wudu. Umar yatawaddau itu artinya berwudu. Fi di dalam, makanil wudu. Makani itu artinya tempat. Wudu ya wudu, tempat wudu ya. Umar berwudu, dia berwudu di tempat wudu. Berarti kalau saya berarti jadinya apa? Ana atawaddau. Ana atawaddau. Nah, ana atawaddau. Nah, seperti ini. Ana atawaddau. Ana atawaddau. Saya berwudu. Kalau huwa itu ya tawaddau. A-nya berarti ganti ya. Kalau hiya, A-nya ganti ta. Tatawaddau. Kalau ana saya berarti atawaddau. Oke, kemudian bawahnya ana saya itu ada anta. Nomor 4 ya, halaman 9. Itu ada anta. Anta itu artinya kamu laki-laki. Nah, ya, kamu laki-laki. Kalau anta tetap sama, pakainya ta. Nah, ini ya. Tetap sama pakainya ta. Di sini ganti ta. Pakainya ta. Nah, seperti ini. Anta ini. Anta tatawaddau. Oke, sudah ditulis? Sekarang yang nomor 5 terakhir. Nomor 5 terakhir teman-teman. Nahnu nadhabu ilal madrasati. Nomor 5 ya, halaman 9. Nahnu nadhabu ilal madrasati. Nahnu itu kan kami ya. Kami atau kita pergi ke sekolah. Nah, sekarang diganti hiya. Nah, diganti hiya. Berarti apa? Ada yang bisa? Ayo cepet-cepetan. Berarti apa kalau dikasih hiya? Tadi di awal yang kamu screenshot, yang kamu tulis. Hiya, dia perempuan. Berarti tadhabu. Nah, jadinya tadhabu. Nah, ini jadinya tadhabu. Oke, silakan ditulis. Hiya tadhabu ilal madrasati. Dia perempuan pergi ke sekolah. Nomor 5 ya, yang hiya. Terus bawahnya hiya itu ada siapa itu? Bawahnya hiya. Siapa? Ada siapa bawahnya hiya itu? Hamidun. Hamid. Hamid itu kan namanya nama orang. Ya, laki-laki. Hamid kan laki-laki. Berarti kan huwa, dia laki-laki. Berarti di sini taknya di sini diganti apa? Kalau huwa ini sama. Ya. Pakai ya, betul. Ini sama ya kayak Ali. Ali yusolli. Nah, kalau ya huwa Hamid berarti pakainya ya. Nah, ya habu. Nah, gitu doang teman-teman. Itu kata ganti ya, kata ganti. Ada ana, saya, anta, kamu, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Oh ya, maka yang atasnya ini fiilnya, yang depannya ini ya, fiilnya harus disesuaikan dengan domir atau kata gantinya. Oke.
Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita akan menuju ke Quran hadis. Ya, kita akan menuju ke. Nanti kalau Ustaz Firman kasih PR bahasa Arab ya, untuk yang bahasa Arab ya, nanti teman-teman insya Allah sudah bisa ya. Nah, sekarang kita coba ke Quran hadis. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Ad-Duha ya teman-teman ya. Oke, Ustadz akan sekilas ya. Ustadz akan sekilas untuk mengingatkan kalian. Surat Ad-Duha ya, artinya adalah waktu duha. Oke, Ustadz akan menerangkan, mengulas sebentar biar teman-teman nanti mengingat dan bisa lanjut. Ayat 1 sampai ayat 3, wadduha demi waktu duha, wadduha walaili idza saja, dan apabila malam walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini yang ayat 1 sampai 3 itu menerangkan tentang sumpahnya Allah dalam surat Ad-Duha. Yaitu ada 2 sumpah dalam surat Ad-Duha, yaitu demi waktu duha dan demi waktu malam. Nanti kalau ada soal Allah bersumpah di dalam surat Ad-Duha ada berapa kali? Jawabnya 2 kali, yaitu apa? Demi waktu duha dan demi waktu malam. Ya, demi waktu duha. Kenapa Allah itu menjadikan waktu duha sebagai nama surat dari surat Ad-Duha ini? Karena Ad-Duha ini dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dalam kondisi dihina. Ya, dalam kondisi dihina, dicemooh, dicela sama orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena wahyu ketika itu tidak turun sangat lama, sehingga ada yang namanya kekosongan wahyu, kekosongan turunnya wahyu, yang disebut dengan, masih ingat? Fatratul wahyi, yaitu masa kekosongan masa kekosongan wahyu. Sehingga ketika masa kekosongan wahyu itu dimanfaatkan oleh orang kafir Quraisy untuk menghina kepada Nabi Muhammad. Oh, Muhammad, kamu sudah ditinggal oleh Tuhanmu. Nah, terbukti kan Tuhanmu tidak menurunkan wahyu lagi, tidak menurunkan surat lagi. Nah, seperti itu. Maka kemudian sebagai bukti bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, Allah menurunkan surat Ad-Duha. Nah, pada waktu duha, diturunkan setelah surah Al-Fajr. Ya, kenapa kok dinamakan Ad-Duha? Karena waktu duha itu sebagai simbol di mana ketika itu penuh dengan keindahan, karena waktu pagi ya. Nah, itu matahari terbit, burung berkicau, kemudian udaranya segar gitu ya. Biar apa? Biar Nabi Muhammad itu senang lagi. Nah, gitu ya. Kemudian juga waktu malam. Di waktu malam ini Allah bersumpah waktu malam ya. Karena waktu malam itu sebagai simbol kita itu untuk hendaknya kita bisa beristirahat. Nah, lalu kemudian ini surat Ad-Duha ini ayat 1 sampai 3 membuktikan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Yang keempat, ya, bahwa memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa dengan diturunkan surat Ad-Duha ini memberitahukan kepada Muhammad bahwa hari-hari sesudahnya itu akan lebih baik, lebih menyenangkan. Terbukti banyak kemudian orang yang masuk Islam dari kalangan kafir Quraisy, gitu ya. Lalu kemudian menandakan bahwa kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat, itu lebih utama daripada kehidupan dunia bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena orang beriman itu nanti akan mendapatkan surganya Allah. Ya, dia tidak perlu capek-capek ibadah lagi, nggak perlu capek-capek sholat, nggak perlu capek-capek sedekah. Ya, pokoknya kehidupan di akhirat itu lebih menyenangkan daripada kehidupan dunia. Itu ya sebagai balasan kebaikan untuk kita. Nah, ini ayat keempat. Ayat kelima, ya, menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa di samping Allah memberikan karunia yang melimpah kepada Nabi Muhammad, ya, dengan diberikannya yaitu telaga Al-Kautsar, Allah juga memberikan karunia kepada Nabi Muhammad dengan apa? Dengan Nabi Muhammad diberikan hak untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi ayat kelima ini menerangkan bahwa Allah memberikan 2 karunia kepada Nabi Muhammad. Karunia yang pertama yaitu
Allah memberikan telaga Kausar kepada Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua, Allah memberikan hak kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Terus selanjutnya, nah, ini ya, tentang syafaat, bahwa nanti di akhirat Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah untuk dikeluarkannya umatnya, ya, yang mereka masuk ke dalam neraka. Ya Allah, keluarkan mereka ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam surga. Meskipun mereka hanya punya iman sekecil biji itu ya, maka masukkan mereka ke dalam surga. Nah, inilah yang namanya syafaat, pertolongan Rasulullah. Nah, lalu kemudian di dalam surat Ad-Duha itu juga diterangkan tentang pengelompokan manusia menjadi 4 golongan. Ya, Allah mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan, yaitu golongan manusia yang dia bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Bahagia di dunia, dia penuh dengan kekayaan dan sebagainya, tapi dia lupa kepada Allah, nggak sholat, nggak mengerjakan perintah Allah lah ya. Nah, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan kesengsaraan oleh Allah. Contohnya adalah seperti Fir'aun, Qorun, kemudian orang-orang yang zaman kita sekarang yang mereka diberikan kekayaan oleh Allah, tapi mereka nggak mau menyembah Allah. Nah, ini juga termasuk orang yang bahagia di dunia, tapi celaka atau sengsara di akhirat. Golongan yang kedua, manusia yang bahagia di akhirat, tapi dia sengsara di dunia. Kebalikannya ya, dia bahagia di akhirat, tapi sengsara di dunia. Di dunia dia miskin, ya, kere, tapi dia rajin ibadah. Seperti contohnya adalah Bilal bin Rabah. Dia di dunia sengsara jadi budak ya, jadi pembantu yang tidak dibayar, tapi dia mau masuk Islam dan mau beribadah mentaati perintah Allah dan Rasulnya, sehingga dia dijamin masuk surga. Ya, dia sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Golongan yang ketiga adalah manusia yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ya, sudah di dunia miskin, kere dan sebagainya, tapi dia sombong, nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau mendekat kepada Allah, nggak mau minta pertolongan kepada Allah, ya sudah, dia akhirnya nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang sengsara. Na'udzubillah. Nah, yang terakhir ya, nih golongan yang keempat ya adalah orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah ya, ini mudah-mudahan kita tergolong orang yang seperti ini ya. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian selanjutnya dalam ayat ke-6, ke-7 dan ke-8 itu menceritakan tentang masa lalu Nabi Muhammad. Ya, masa lalu Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu dulu sejarahnya teman-teman sudah belajar di SKI bahwa beliau ini adalah seorang anak yatim. Ya. Ayahnya itu meninggal dunia di saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Jadi begitu lahir Nabi Muhammad sudah yatim. Ya kan? Alhamdulillah kita semuanya teman-teman ketika begitu lahir orang tua ada ya, dua-duanya masih ada sampai sekarang. Nah, ini Nabi Muhammad begitu keluar ya, begitu dia dilahirkan sudah nggak ada ayahnya, dia sama ibunya, dia seorang yatim ya, karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian Allah memberikan perlindungan melalui kakeknya dan pamannya, karena Nabi Muhammad akhirnya diasuh oleh kakek dan pamannya ya, yaitu dengan mengasuh dan melindunginya dari ancaman orang-orang kafir. Seorang yang bingung dalam mencari kebenaran karena beliau tidak mengetahui syariat yang saat itu akhlak bangsa Arab sangat rendah dan akidahnya yang masih menyimpang, menyembah berhala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu lahir ya, kemudian dia melalui proses pertumbuhan ya, dari kecil kemudian menuju dewasa. Nah, itu Nabi Muhammad hidup di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu akhlaknya sangat rusak, ya. Perampokan, pembunuhan itu hampir setiap hari dan itu terang-terangan di depan mata. Ya, perampokan, perkelahian sampai pembunuhan, ya kemudian minum-minuman keras, bahkan sampai mereka menyembah berhala itu betul-betul ketika itu tuh sudah menjadi makanan harian mereka. Nah, ya, tapi Nabi Muhammad kemudian oleh Allah diberikan petunjuk. Nah, ya, diberikan petunjuk, diberikan pengetahuan, kebenaran, ya, akidah dan lain sebagainya untuk tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, gitu ya. Akhirnya Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad. Nah, terus selanjutnya isi yang ketiga dalam surah
dalam ayat ke-6, 7, dan 8. Seorang yang kekurangan atau miskin, di mana ayahnya tidak meninggalkan harta, kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar ketika memperdagangkan barang dagangan milik Khadijah dan ditambah dengan harta hibah dari Khadijah untuk memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Nah, ini ayat yang ke-8 adalah ya bahwa Nabi Muhammad itu kan lahir dalam kondisi miskin, ya kan? Ayahnya hanya meninggalkan seekor unta betina ya, dan seorang hamba sahaya perempuan, pembantu perempuan. Ya, tapi ketika Nabi Muhammad sudah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad kemudian dia bekerja menjual barang dagangan milik Khadijah. Nah, ternyata Allah berikan karunia yang banyak. Setiap dagangannya Nabi Muhammad itu laris terus. Pokoknya laris sampai habis itu ya. Sehingga Khadijah ini mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Nah, lalu kemudian Khadijah ini akhirnya kan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan harta yang banyak ya karena menjadi istrinya Khadijah. Tapi hartanya itu dia kemudian tidak berfoya-foya, melainkan untuk mengembangkan ajaran Islam. Nah, nih, kemudian ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat dari Allah, ya, karena yang besar sebagai yatim yang dilindungi oleh Allah, sebagai seorang yang bingung kemudian diberi petunjuk, dan sebagai seorang yang miskin kemudian diberi kecukupan, beliau diperintahkan untuk memiliki kepedulian sosial. Jadi Nabi Muhammad itu dalam hatinya ditanamkan oleh Allah sikap peduli kepada orang lain yang begitu besar. Ya, kepedulian sosial yang kepada anak yatim. Beliau itu sangat menyayangi anak yatim. Ya, dulu kita sudah belajar di kelas 5 bahwa orang yang menyayangi anak yatim maka dia akan berada di surga bersamaku seperti jari telunjuk dan jari tengah, kan gitu ya, karena saking cintanya Nabi Muhammad kepada anak yatim. Dan orang yang meminta-minta, Nabi Muhammad juga penyayang kepada orang yang suka minta-minta, baik orang yang meminta karena fakir, miskin, ataupun orang yang minta petunjuk. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kalau ada orang yang bertanya tentang ilmu, Nabi Muhammad senang gitu ya. Nah, permintaan tersebut harus dilayani dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar. Nah, itu ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir, nih ya, dalam ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak jumlah ketika memberikan sesuatu kepada orang fakir dan miskin. Selain itu, beliau juga diperintahkan agar mensyukuri, menyebut, dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, itu ya, itu ayat yang 11. Jadi Rasulullah itu menegaskan, Allah menegaskan pada Nabi Muhammad untuk memperbanyak sedekah ya kepada orang lain. Oke, untuk surat Ad-Duhanya sudah selesai ya teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan kaji lagi ya, silakan kaji lagi. Nanti Ustadz Firman akan memberikan link tugas kepada teman-teman semuanya ya untuk dikerjakan sebagai bahan evaluasi sudah menguasai surat Ad-Duha atau belum. Sama kemudian yang bahasa Arab ya. Seperti itu. Kalau bahasa Arab dulu sudah ya kalau tidak salah ya. Nah, nanti tinggal Quran hadisnya. Nah, sekarang kita lanjutkan bab materi yang baru teman-teman. Ya. Kalau teman-teman lihat di halaman berapa itu? Kalau teman-teman lihat di halaman halaman berapa ya? 4. Quran hadis halaman 4 ya. Coba lihat teman-teman Quran hadis halaman 4. Aduh, udah mau selesai ya. Udah 856 ini. Sudah lihat ya? Bilangnya Surman ada. Ya. Oke, teman-teman lihat halaman 4 tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya. Perhatikan baik-baik. Karena waktunya mau habis, cepat ya. Nih. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Alif lam qamariyah dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama adalah idhar qamariyah. Yang kedua idgham syamsiyah. Nah, ya, alif lam qamariyah dibagi menjadi 2, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan
kaji sama-sama apa itu idhar qamariyah, apa itu idgham syamsiyah. Oke, yang pertama idhar qamariyah. Idhar qamariyah itu apa, Us? Idhar qamariyah itu idhar itu artinya jelas. Idhar, ya, dohir idhar itu jelas. Qamariyah itu dari kasal kata komarun. Komarun itu artinya bulan. Bulan ya, tahu bulan toh? Bulan di langit. Nah, itu bahasa Arabnya komarun. Nah, itu ya. Idhar qamariyah. Idhar itu jelas, komarun itu bulan. Nah, selanjutnya nih, bulan, perhatikan teman-teman, ini logika. Bulan jika bertemu dengan bintang, maka bintang akan tetap terlihat. Ya enggak? Kalau di langit, ya, kalau ada bintang dan bulan, bintangnya kelihatan apa tidak? Halo, cek. Teman-teman, kalau di langit, ya, ada bulan, ada bintang, bintangnya kelihatan apa tidak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini ibaratnya teman-teman ya. Ibaratnya alif lam itu adalah bintangnya. Alif lam itu bintangnya. Dan huruf qamariyah adalah bulan. Kalau alif lam ketemu dengan huruf qamariyah, ya, maka alif lamnya akan kelihatan, bintangnya kelihatan. Coba kita praktekkan ya. Qamarun artinya bulan. Nah, nih, huruf qamariyah itu apa saja, Us? Ada di buku ya. Huruf qamariyah itu ada ha, mim, ya, qaf, ain, fa, kha, wawu, kaf, jim, ha, ghain, ba, sama a. Nah, ya. Nah, sekarang kalau kita gabungkan dengan alif lam. Jadi idhar qamariyah adalah apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, ini huruf qamariyah ya. Alif lam ketemu dengan huruf-huruf qamariyah ini, maka cara membacanya alif lamnya harus dibaca jelas. Ya, alif lamnya harus dibaca jelas. Halaman berapa tuh? Apa? Halaman berapa tuh? Halaman 4. Halaman 4. Nah, contoh alif lam ataupun idhar qamariyah. Nih, ada alif lam, al, humazah. Ha itu kan termasuk huruf qamariyah. Nah, alif lam ketemu dengan ha, itu alif lamnya dibaca. Ini namanya alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Alif lam itu ibaratnya bintang, haknya itu huruf qamariyah, itu ibaratnya adalah bulan. Bintang ketemu bulan, bintangnya kelihatan, alif lamnya kebaca. Gitu ya. Al-humazatu. Lagi. Al-jamilu, alif lam ketemu dengan huruf ja. Ja itu kan huruf qamariyah, ya. Maka alif lamnya dibaca, bintangnya kelihatan. Paham ya teman-teman ya? Lagi. Al-madrasatu, mim itu kan huruf qamariyah, termasuk huruf qamariyah. Alif lam ketemu dengan huruf mim. Alif lam ini adalah, ya ini kan kita lagi melajari tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ini berarti alif lamnya tetap kelihatan, bintangnya kelihatan. Jadi tetap dibaca al-madrasatu. Enggak boleh teman-teman membacanya amadrasatu, enggak boleh, tapi harus dibaca al-madrasatu. Al-wakilu. Al-wakilu, ya, alif lamnya dibaca al-wakilu. Alif lam ketemu dengan huruf qaf. Qaf huruf qamariyah. Berarti alif lamnya tetap dibaca al-Qur'anu. Nah, alif lam ketemu dengan huruf fa. Fa ini termasuk huruf qamariyah. Berarti alif lamnya dibaca. Karena bintang itu kelihatan kalau ketemu bulan. Al-Fatihatu. Al-Birkatu. Nah, Al-Birkatu. Alif lamnya dibaca ketemu dengan huruf ba. Ba itu termasuk huruf qamariyah. Kemudian al-arobatu. Ain itu termasuk huruf qamariyah. Ketemu dengan alif lam. Jam 9. Ya, ketemu dengan alif lam, maka alif lamnya terbaca al-arobatu. Ya, jadi huruf qamariyah itu idhar qamariyah apabila ada alif lam ketemu dengan huruf qamariyah, maka alif lamnya dibaca. Itu ya. Terakhir, idgham syamsiyah. Nah, idgham itu apa? Idgham itu artinya masuk, memasukkan. Ya. Kemudian syamsiyah asal katanya dari samsun, artinya matahari. Jadi matahari jika bertemu dengan bintang, maka bintangnya menjadi tidak terlihat, ya kan?
di langit itu kan tetap ada bintang ya. Bintang maupun malam maupun siang, di langit tetap ada bintang. Tapi kalau siang, bintangnya nggak kelihatan. Karena apa? Karena sinarnya kalah dengan sinar matahari. Jadi bintangnya nggak kelihatan. Nah, bedanya dengan alif lam komariah, dengan komariah tadi, kalau bintang ketemu bulan, bintangnya kelihatan. Ya. Nah, sekarang kalau kita praktekkan, huruf syamsiah itu apa saja? Huruf syamsiah itu selain daripada huruf komariah. Ada shin, za, dzal, sa, sampai lam. Nanti di buku ada ya, halaman 4. Gitu ya. Nah, sekarang idhar komariah adalah apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiah, huruf syamsiah ini, maka cara membacanya alif lamnya harus tidak dibaca. Alif lamnya nggak dibaca. Nah ya, alif lam kalau ketemu huruf syamsiah ini, alif lamnya nggak kebaca, nggak dibaca. Kita contoh ya. Nih contohnya, asyamsu, ini kan ada alif lam. Tapi alif lamnya nggak dibaca karena kalah sama matahari. Ya, huruf matahari ini. Alif lam nggak boleh dibaca al-syamsu, salah. Jadi langsung asyamsu. Wadduha, kan alif lamnya kan nggak kebaca, langsung ke dot. Alif lam ketemu dengan dot, alifnya nggak kebaca. Az-zaitun, alif lamnya nggak kebaca. Ats-tsauru, alif lamnya nggak kebaca. Az-dzohiru, alif lamnya nggak dibaca. Bukan al-dzohiru, tidak, tapi az-dzohiru. An-nahru, ada alif lam tapi alif lamnya nggak kebaca, nggak kelihatan. Ad-dinu, ada alif lamnya nggak kebaca, nggak kelihatan. At-tinu, wat-tini waz-zaitun, kan bacanya gitu ya. Nggak boleh dibaca wal-tini, salah. Dibacanya wat-tini karena huruf syamsiah. Idhar maaf, ini idhar syamsiah ya, ini salah ya, bukan komariah. Nah, ini ya. Jadi ini syamsiah, alif lam syamsiah. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Paham ya? Halo, tentang alif lam komariah dan alif lam syamsiah? Paham ya? Oke, sip. Kalau udah paham, nanti besok kita lanjutkan lagi di hari besok ya. Kita akan ulangi dan kita akan tes satu persatu. Nah, ini komariah apa syamsiah, ini seperti itu. Oke, karena waktunya sudah melebihi dari jam 9 ya. Ustadz cukup sekian dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita ulangi lagi. Nah, nanti insya Allah Ustadz akan bagi link tugas untuk teman-teman ya, untuk evaluasi tentang surat Ad-Duha. Seperti itu. Begitu ya Ustadz Zaki ya. Terima kasih nggih. Oke. Siap, Pak. Terima kasih dari Usfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian teman-teman, jangan dimatikan dulu, jangan live dulu. Silakan kameranya dinyalakan semua. Ini mau di foto Usaki ya, di shoot Usaki untuk video kelas ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman nyalakan kameranya semua ya. Pak foto sebentar ya. Ya Mbak Mohana itu silahkan Mbak Mohana dinyalakan dulu. Arka juga Arka. Mas Abim dinyalakan kameranya. Mbak Lala dinyalakan. Mas Abim nyalakan, Mas Abim, Mas Arka dinyalakan. Mas. Ayo Mas Alvan dinyalakan, nyalakan dulu. Bentar dulu. Yuk semuanya ya. Mbak Nadine juga, semuanya yuk. Arka. Udah loh. Ya. Adek, kira. Di sekolah kamu pakai celana pendek ya. Wes. Mbak Zahwa silakan dinyalakan Mbak Zahwa. Mas Abim silakan Bim. Mas Abim.
Mas Habib dinyalakan Mas Habib. Terus. Keluar. Apa? Mas Habib. Siapa itu tadi? Aku. Siapa? Aku. Ya siapa? Aku lupa. Oh, Kan itu efek lama. Yang bagus ya, yang bagus. Ya, senyum, senyum, senyum. Adikmu ngapain Ban? Pakai Adikku baru pengen ganti baju itu. Ini siapa tuh? Aku senyumnya berapa lama, Us? suaranya. Aku Arka. Oh, maaf. Suaranya aku lupa. Ya. Kapan Udah dipoto terus. Datang tahu. Datang. Ada Mama Akbar. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, sudah difoto ya. Terima kasih. Bisa live ya. Saya akhiri dari Usaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Us, boleh keluar, Us. Sampai jumpa besok teman-teman. Silakan bisa live ya. Ya, boleh keluar. Dadah. Kabar. Kok masuk? Kok masuk?